Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, salam pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Asmika dengan angkatan 2 tahun 25 dari Prodi Pendidikan Matematika Perguruan dan Pendidikan Universitas Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan 4 buah praktek yang menjadi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kepramukaan, yaitu yang pertama adalah praktek bendera semafor, yang kedua praktek tali temali, yang ketiga adalah praktek menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Yang terakhir saya juga akan menyampaikan kesan pesan dan juga saran menurut saya selama saya mengarungi mata kuliah pendidikan kepramukaan ini. Nah, yang pertama saya akan melakukan praktek bendera semafor, dan itu saya akan memperagakan sebuah membentuk sebuah kalimat yang yaitu saya ingin menjadi guru yang religius, jujur, amanah, cerdas, dan berakhlak mulia. Dan ini adalah video prakteknya. Baiklah, untuk praktek selanjutnya saya akan melakukan praktek tali temali. Nah, ini ada 2 buah praktek. Yang pertama saya akan memperagakan cara membuat 4 macam simpul. Lalu yang kedua saya akan memperagakan bagaimana cara membuat sebuah produk yang merupakan pengaplikasian dari membuat simpul-simpul tadi, yaitu saya akan membuat sebuah tatu darurat.
Dan ini adalah yang pertama adalah video bagaimana cara membuat simpul-simpul dalam pendidikan kepramukaan. Bella, untuk simpul yang pertama saya akan membuat simpul pangkal. Nah, ini saya akan menggunakan dua cara. Yang pertama itu kita siapkan sebuah tongkat. Nah, di sini saya menyiapkan sebuah pipa paralon ya. Nah, bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita siapkan sebuah tali. Langkah pertama, kita gulung ini ke bagian depan. Nah, ini seperti ini, putar ke belakang. Lalu ini yang ujung ini kita silangkan ke sini seperti ini sehingga membentuk huruf X ya di bagian depan sini. Bisa dilihat ini seperti huruf X. Nah, oke, seperti ini kita gulung lagi ke belakang. Ini ujungnya nih. Ini kita gulung ke belakang. Terus selanjutnya setelah digulung ke belakang, nah ujung ini kita masukkan ke bagian sini, ke bawah gulungan yang tadi ya. Dan itu sejajar dengan ini tali yang saya pegang ini. Jadi seperti ini ya, seperti ini. Lalu kita tarik dan kita kencangkan. Oke. Nah, inilah yang namanya simpul pangkal. Kita rapikan dulu. Nah, sip. Ya, itu simpul pangkal. Terus yang selanjutnya untuk cara kedua itu kita membuatnya dengan tanpa menggunakan tongkat ya. Pertama caranya itu kita buat sebuah sosok yang seperti ini, dimana ini bagian yang ini itu di depan dari tali yang ini, yang mendatar ya. Ini mendatar. Lalu yang selanjutnya kita buat juga sosok di sebelah kanannya, cuma dengan bentuk yang berbeda, di mana untuk tadi kan ini di depan. Nah, yang ini kita gulungnya ke belakang. Jadi seperti ini. Jadi yang mendatar ini yang di depan sekarang. Nah, kita bagian tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah jadi semua, oke, ini setelah jadi semua. Nah, yang tadi di belakang kita taruh di depan. Di depan sini kita gabungkan jadi satu. Ini sebuah gulungan. Nah, seperti ini. Nah, terus kita ambil sebuah paralon tadi. Nah, kita masukkan. Lalu kita kencangkan. Nah, bisa dilihat tadi dengan yang sebelumnya, yang dengan cara yang lebih gampang ya. Nah, ini sama, bisa menggunakan dua cara tadi. Nah, tadi ya. Nah, ini tuh mirip. Dan untuk simpul pangkal ini biasanya digunakan untuk mengawali atau mengakhiri sebuah ikatan ya. Baiklah, untuk simpul yang selanjutnya saya akan membuat simpul jangkar ya. Dan ini saya akan menggunakan dua cara seperti membuat simpul pangkal tadi. Kita akan menyiapkan yang pertama untuk cara yang pertama saya akan menyiapkan sebuah tongkat lagi. Lalu saya ambil sebuah tali ya. Lalu kita lilitkan seperti ini ke bagian depan. Terus lalu kita kita timpa ini ke bagian sebelahnya seperti ini ya. Nah, ini tadi. Oke. Nah, lalu ini ujungnya kita putar lagi dan kita lilit lagi seperti cara yang sama. Nah, seperti ini kita lilit. Terus di ujungnya ini kita masukkan ke bawah, ke yang ini tadi. Nah, ini kita lihat. Nah, yang tadi kita sini set, kita masukkan, terus kita tarik. Oke, jadi sebuah simpul jangkar seperti ini nampaknya. Ini, oke. Lalu untuk cara yang kedua sama seperti tadi, atau menggunakan tongkat, kita siapkan sebuah tali lagi. Nah, ini. Nah, kita buat lagi sebuah sosok, namun dengan bentuk yang sama.
yaitu kita buat sosok yang dimana bagian ini ini di belakang ya, di bagian belakang, dan yang sebelah kanannya juga seperti ini ya, tuh sosok di belakang. Lalu kita lipat ke depan sini ya, ini set. Nah terus kita jadikan satu, terus kita masukkan ke tokat yang tadi seperti ini, set, terus kita tarik di bagian ujungnya. Oke, sip. Nah sama seperti membuat jangkar yang sebelumnya, jangkar sebelumnya ya, tuh sama ya, tuh. Nah, persis. Oke. Dan untuk kegunaan dari simbol jangkar ini biasanya dibuat atau digunakan untuk membuat tandu darurat ya. Lalu yang selanjutnya saya akan membuat simbol hidup. Nah, ini saya akan menggunakan satu cara saja. Pertama kita siapkan sebuah tali seperti ini ya. Lalu kita buat lagi sebuah sosok seperti ini, dimana ini di bagian belakang ya, ininya di bagian belakang, dan ini yang mendatarnya di bagian depan seperti ini. Lalu ini di sebuah di ujungnya ini kita buat sebuah lipatan seperti ini ya. Lalu kita masukkan ke lingkaran ini ke dalamnya sini dari belakang seperti ini, set. Lalu kita pegang ini, jangan sampai ini lepas, jadi kita tetap ini, kita tetap ikat, terus kita kita ikat terus sampai dia mengencang ini. Nah, jadi sebuah simbol hidup. Dan untuk ciri dari simbol hidup ini bisa digerakkan seperti ini, set, bisa diinin. Oke, dan juga ini gampang untuk dilepas seperti ini, cara melepasnya gampang, kita tarik, set, bisa dilepas. Dan untuk kegunaan dari simbol hidup ini biasanya digunakan untuk mengikat pada tiang. Baiklah, untuk simbol yang terakhir saya akan membuat simbol mati. Nah, ini saya akan menyiapkan dulu dua utas tali yang besarnya sama. Nah, untuk tali yang di sebelah atas ini saya namakan tali yang pertama, dan yang di sebelah bawah ini saya akan namakan dengan tali yang kedua. Nah, caranya itu yang pertama kita silangkan kedua tali ini dengan cara yang tali yang pertama ini kita letakkan di atas tali yang kedua seperti ini ya. Lalu untuk tali yang kedua ini di bagian ujung di sebelah kanan ini ya. Nah, ini kita lilitkan dengan tali yang pertama seperti ini, lilitkan seperti ini. Oke, lalu ujung dari tali kedua ini kita lilitkan lagi ke tali yang pertama di sebelah sini. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, ini ke tali pertama. Nah, yang ini tali pertama dan ini tali kedua. Nah, ini kita letakkan tali kedua ini di bawah tali yang pertama. Lalu tali yang pertama ini kita lilitkan ke tali yang kedua seperti ini. Oke, setelah kita kencangkan ini. Nah, seperti ini. Nah, ini. Dan ini kalau benar jika kita kendorkan, ini kalau jika dikencangkan ini gampang untuk mengencangkan seperti ini. Ini kendor. Terus jika mau dikencangkan tinggal kita tarik seperti ini. Jadi lebih gampang. Oke. Nah, untuk kegunaan dari simbol mati ini biasa digunakan untuk menyatukan dua utas tali yang besarnya sama dalam keadaan kering. Baiklah, selanjutnya adalah video praktek pembuatan dari tandu darurat. Baiklah, untuk pembuatan dari tandu darurat ini, bahan yang dibutuhkan itu antara lain, pertama, satu pasang bambu yang panjangnya itu sekitar 160 sampai 150 cm, dan juga satu pasang bambu yang lebih pendek, yaitu yang panjangnya itu sekitar 40 sampai 60 cm ya.
Dan kebetulan karena saya tidak punya bambunya, jadi saya menggunakan pipa paralon sebagai pengganti dan juga sebagai peragaannya. Dan juga yang tidak lupa, saya juga mempersiapkan tali temali yang akan digunakan sebagai bahan yang paling utama. Oke, mari kita membuat tanda daruratnya. Kita letakkan tokat yang lebih pendek ini di bawah tokat yang lebih panjang ya. Untuk jaraknya itu sekitar sejengkal dari batang yang panjang, dan dari sini itu sekitar setengah jengkal. Pokoknya menyesuaikan dengan panjang dari tongkatnya itu ya, segini ya. Nah, lalu kita siapkan tali tambangnya dan kita buat simpul pangkal. Simpul pangkal seperti ini. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke dalam tempat yang lebih pendek yang pipa paralon. Terus kita kencangkan yang berdekatan dengan jarak yang tadi kita tentukan ya, di sini tuh, di segaris tuh, segaris dengan batang bambu yang panjang kita tegangkan. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita buat ikatan palang seperti ini caranya. Pertama kita masukkan ini kan dari sini nih, dari sini ya. Nah, ini kita putar ke depan, terus di sini kita kita tarik dari bawah ke bawah pipa paralonnya, terus kita ke atas lagi, terus kita ke bawah lagi. Jadi melingkari gabungan antara dua tongkat ini ya. Terus jangan lupa setiap satu kali ikatan kita kencangkan. Dilakukan ini sebanyak 3 kali putaran. Ini masih satu tadi. Lakukan yang kedua. Ketiga, cara yang sama. Kita pecahkan lagi. Jika sudah, lalu kita kunci dengan cara kita putar ini di bawah batang bambu yang panjang, tapi dia di atas bambu yang pendek. Ini kita putar. Ini dari sini, ini dari bawah, diputar. Pokoknya dia mengunci lilitan yang ini. Kunci sebanyak 3 kali putaran. Dan jangan lupa juga untuk dikencangkan setiap kali melilitnya. 1, 2, 3. Yang ketiga. Oke. Nah, jika sudah, untuk yang terakhir sama seperti tadi, cuma bedanya sekali putaran, cuma pas sudah mau ke putaran akhir. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini untuk penguncian terakhir biar dia semakin kuat. Nah, sudah kuat, sudah goyang. Nah, langkah yang sama kita lakukan untuk di sebelahnya. Oke, selanjutnya dengan cara yang sama kita lakukan di batang yang sebelahnya ya. Cara yang sama, awalnya kita langsung membuat membuat ikatan palang. Ini langsung buat ikatan palang. Buat juga tadi yang sama dengan tadi.
lagi. Nah, kalau sudah kita kunci dengan cara yang sama. Lagi. Lagi, dapat. Kita dikunci. Udah kuat. Nah, ini tadi kita sudah buat untuk bagian yang sebelah sini. Nah, ini agar ini kita tidak goyang nih. Nah, ini kita buat juga untuk yang di sebelah sana ya, yang satunya. Dengan menggunakan pipa yang berbeda, dengan cara yang sama seperti itu. Nah, cuma kita bikinnya basilangan kok. Yang tadi kan kita mulainya dari sebelah sini, yang sebelah ini ya. Nah, kita mulainya sebelah dari yang apa yang sebelah sini dimulai dari yang di sini dulu, yang batang ini. Dengan cara yang sama. Kita buat dulu simpul pangkalnya. Kan kita lihat di sini. Kita kencangkan sebelah ini. Nah, udah kita buat ikatan palang seperti yang tadi. Buat seperti tadi ya, oke. Nah, lalu kita kunci ke bawah. Dengan cara yang sama kita kunci di bagian akhir. Oke, sudah dikunci. Kita buat sebelahnya seperti dengan cara yang sama.
menjadi udah tidak ini lagi goyang lagi, dan kita akan menyatukan ini hingga membentuk sebuah segitiga ya, segitiga gitu. Caranya seperti ini. Untuk yang bagian sini kita mulai dengan menyilangkan ini ke sini dan kita buat simbol jangkar di bagian sini. Nah, cara kita lihatkan ini ke atas, habis itu kita ke bawah. Nah, dari ini kita dari dalam ya nih, dari dalam. Dari luar ya, luar sebelah sana. Terus kita lihatkan ke samping. Terus ini kita kita kunci supaya jaraknya ini sama antar ini ya. Jadi sekitar setengah jengkal. Ini kita lihat samping. Dah ke bawah lagi, terus terakhir kita masuk ini. Jadi simpel jangkar di sini. Kita jangkar di sini. Dengan cara yang sama kita buat di sini bersilangan. Yang sama. Katakan sini. Sebelah sini siang. Di sini terakhir di sini. Di sebelah sini. Lanjutkan. Kita kunci sebelah sini ya terakhir. Kunci. Terus dengan cara yang sama juga membuat seperti ini, kita buat yang tadi dari sebelah sini, ini ya dari tadi kita buat dengan cara yang sama, menyilang ini ya. Tapi pas menyilang ini kita lilitkan seperti ini.
Ikan. Nah ini kita buat juga satu jangka di sebelah sini. Kasih guys dengan ini. Dan ini di sini, di sini. Kita lagi di sini, saya sama kita dulu, saya silangin. Setelah kita di sini, sini langsung sini. Sudah jadi. Ini untuk peragaan membuat atandu daruratnya. Nah, untuk sebenarnya kalau
kalau mau lebih sempurna nanti biasanya ini akan dipasang kain agar ini kalau dibuat tiduran orang lebih nyaman. Dan juga ini sebenarnya lebih lebar sih, karena ini menyesuaikan dengan panjang dari ininya, masih paralelnya, sehingga dia lebih panjang dan dia lebarnya sama dengan lebar dari manusia rata-rata. Adalah itu tadi bagaimana keperakaan membuat tanda darurat dari saya. Baiklah, untuk praktek selanjutnya saya akan menyanyikan dua lagu yang biasa dinyanyikan saat kegiatan pendidikan kepramukaan. Yang pertama, saya akan menyanyikan lagu Himne Pramuka. Agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku. Kami jadi pandumu. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, setiaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku. Kami jadi pandumu. Baiklah, untuk lagu yang kedua saya akan menyanyikan lagu Mars Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka Praja Muda karena sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kadar pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin, berani dan setia, berakhlak mulia, bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Gerakan Pramuka Praja Muda karena sebagai wahana kaum muda suka berkarya,
sadar pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin, berani, dan setia, berakhlak mulia, bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Baiklah, untuk praktek yang terakhir yaitu saya akan menyampaikan kesan pesan dan juga saran saya selama saya mengikuti mata kuliah pendidikan kepramukaan ini. Nah, untuk kesan saya itu selama saya mengikuti mata kuliah pendidikan kepramukaan ini itu saya merasa senang sekali dan juga bersyukur bisa tetap menjalankan dan juga melaksanakan setiap praktek dalam mata kuliah pendidikan kepramukaan ini, walaupun tidak bisa dilakukan secara offline. Dan juga memang saya juga merasakan bahwa suasana dalam praktek yang dilakukan secara offline itu lebih seru dan juga lebih menantang gitu dibanding kita membuat video secara online seperti itu. Dan juga saya juga merasa bahwa dengan saya membuat video dan juga mengedit video dalam membuat tugas membuat tugas dalam setiap praktiknya itu, saya juga menjadi lebih terlatih dan juga lebih terbiasa dalam mengedit video gitu. Jadi banyak juga hal yang secara tidak langsung itu membuat kemampuan saya itu meningkat sejalan dengan saya juga mengerjakan tugas-tugas dari praktik video pendidikan kepramukaan seperti itu. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak pembimbing dari mata kuliah pendidikan kepramukaan, yaitu Kak Tina, di mana beliau luar biasa. Walaupun memang kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi beliau tetap membimbing kami dan mendampingi kami sama satu semester ini, dan juga banyak ilmu yang telah beliau berikan kepada kami walaupun itu beliau berikan lewat kita mengerjakan tugas-tugas dari praktik dalam mata kuliah pendidikan kepramukaan ini. Lalu untuk pesan saya, semoga kita dengan telah menyelesaikan semua video praktek dari tugas-tugas kita ini, kita menjadi lebih intinya kita bisa menjadi pribadi yang lebih religius, lebih nasionalis, lebih lebih bertanggung jawab dan juga lebih disiplin. Serta kedepannya kita juga bisa menjadi guru bagi murid-murid kita nanti yang religius, cerdas, berkarakter dan juga berakhlak mulia. Lalu untuk saran saya, jika memang mata kuliah pendidikan kepramukaan ini masih dilaksanakan secara online, semoga setiap praktek yang diberikan itu atau tugas yang diberikan itu diperbanyak adalah tugas-tugas yang memang membutuhkan pengaplikasian langsung gitu. Jadi tidak hanya kita
menjelaskan materi dan juga menghafal materi saja gitu. Tetapi juga kita juga bisa mengaplikasikan itu dalam aktivitas fisik itu, seperti kita membuat sandi dengan bendera semafor, atau kita membuat tandu darurat, atau hal-hal lain yang bisa dilakukan secara tanpa kita menjelaskan materi tersebut gitu. Itu tadi penyampaian pesan-pesan dan saran saya selama saya mengikuti mata kuliah pendidikan kepramukaan. Baiklah, itu tadi praktek-praktek yang telah saya lakukan sebagai bagian dari ujian akhir semester dari mata kuliah pendidikan kepramukaan dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.